Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kakak Lovevia Lisa Larswati di materi yang ketiga, yaitu materi tentang virus. Sebelum memulai belajar, jangan lupa berdoa semoga pandemi COVID-19 cepat berakhir. Dan jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian virus, di mana kata virus berasal dari bahasa Latin, yaitu venom yang berarti racun. Diartikan demikian karena hampir semua jenis virus adalah penyebab penyakit, baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Virus adalah agen infeksius yang bersifat aseluler atau tidak bersel, sangat sederhana dan hanya memiliki satu tipe materi genetik, yaitu DNA atau RNA saja. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri virus. Yang pertama yaitu virus bersifat parasit intraseluler obligat, yaitu di mana virus hanya dapat hidup pada sel hidup, misalnya dikembangbiakan di dalam embrio ayam yang masih hidup. Kemudian yang kedua yaitu memiliki ukuran diameter antara 20 sampai 300 mm. Kemudian penamaan virus tergantung dari asam nukleat yang menyusun genomnya. Virus tidak memiliki enzim metabolisme dan tidak memiliki ribosom. Setiap tipe virus hanya dapat menginfeksi beberapa jenis inang tertentu. Kemudian virus bersifat aseluler, di mana virus tidak dikategorikan sebagai sel karena hanya berisi partikel penginfeksi yang terdiri atas asam nukleat yang terbungkus di dalam lapisan pelindung. Virus hanya dapat diamati melalui mikroskop. Yang terakhir yaitu virus merupakan makhluk hidup peralihan, di mana virus dapat dikatakan benda mati, yaitu karena virus dapat dikristalkan, dan virus dapat dikatakan benda hidup, yaitu dapat berkembang biak. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah penemuan virus, di mana pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky berhasil meneliti penyakit pada tembakau, yaitu penyakit yang menyebabkan daun tembakau memiliki bercak kekuningan. Selanjutnya pada tahun 1899, Martinus Willem Beijering menemukan penyebab bercak kekuningan pada daun tembakau yang dinamakan dengan virus. Selanjutnya pada tahun 1935, Wendell Stanley berhasil mengisolasi dan mengkristalkan TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur virus, di mana yang pertama yaitu ada bagian kepala yang terdiri dari kapsid, di mana kapsid merupakan lapisan pembungkus DNA atau RNA berbentuk batang atau polihedral dan lain-lain, di mana di dalam kapsid terdapat asam nukleat. Selanjutnya ada bagian ekor, yaitu yang terdiri dari selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk virus, di mana ada bentuk batang, kompleks, dan ikosahedral. Selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan virus, yaitu melalui replikasi, di mana replikasi pada virus dapat terjadi melalui dua siklus. Yang pertama yaitu siklus litik, dan yang kedua yaitu siklus lisogenik. Yang pertama akan kita bahas yaitu adalah siklus lisogenik, di mana siklus lisogenik ini terjadi ketika bakteri dalam keadaan kebal. Ini menyebabkan bakteriofag tidak dapat langsung mengambil alih kendali sel bakteri. Kemudian ketika bakteri membelah diri, DNA virus juga ikut membelah diri. Adapun tahapan siklusnya, yang pertama yaitu ada adsorpsi atau penempelan, di mana virus menempel pada permukaan luar dinding bakteri. Kemudian terjadi injeksi atau penetrasi, di mana virus mensekresikan enzim hidrolase yang melunakkan dinding sel bakteri, sehingga terbentuk lubang dan memasukkan DNA ke dalam sitoplasma bakteri. Selanjutnya terjadi penggabungan, di mana DNA virus bergabung dengan DNA bakteri dan ikut melakukan pembelahan bersama DNA bakteri tersebut. Setelah terjadi penggabungan, maka akan terjadi pembelahan, dan terus terjadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada siklus litik, di mana siklus litik ada siklus reproduksi atau replikasi genom yang menyebabkan kematian sel inang. Adapun tahapan pada siklus litik, yang pertama yaitu ada adsorpsi atau penempelan, di mana virus menempel pada permukaan luar dinding bakteri. Kemudian terjadi injeksi atau penetrasi, di mana virus mensekresikan enzim hidrolase yang melunakkan dinding sel bakteri sehingga terbentuk lubang dan memasukkan DNA ke dalam sitoplasma bakteri. Selanjutnya terjadi eklivase, di mana DNA virus mengambil alih kendali sel bakteri, kemudian menghancurkan DNA bakteri menjadi komponen-komponen dasar pembentuk sel. Selanjutnya terjadi sintesis atau replikasi, di mana DNA bakteri yang dihancurkan dibentuk komponen-komponen penyusun tubuh virus dalam sel bakteri. Selanjutnya terjadi perakitan, di mana komponen-komponen virus tersebut dirakit menjadi calon-calon virus baru. Selanjutnya yang terakhir terjadi lisis atau litik, di mana setelah terbentuk virus-virus baru, dinding sel bakteri pecah dan melepaskan ribuan virus yang siap menginfeksi bakteri yang lain. Dan siklus tersebut terjadi secara terus-menerus. Yang terakhir akan kita bahas yaitu tentang peranan virus, di mana peranan virus ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Contoh peranan virus yang menguntungkan yaitu yang pertama ada rekayasa genetika, yang kedua ada mengobati penyakit menular, yang ketiga ada membuat peta kromosom.
Selanjutnya ada contoh peranan merugikan oleh virus, yaitu seperti penyebab penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Selesai sudah materi kita tentang virus, jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang penting. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.